Selamat datang di kelas Adi, kelasnya anak-anak Bismen. Oke, kali ini kita bahas yang agak beda dikit, yaitu revolusi industri 5.0. Nah, dan juga penggunaan AI dalam industri tersebut. Nah, sebelum kita kemana-mana, kita perlu tahu dulu apa itu revolusi industri 5.0. Oke. Nah, revolusi industri 5.0 merupakan tahap terbaru dari evolusi industri yang menekankan pada kolaborasi antara manusia dan teknologi cerdas. Nah, beda ya dengan revolusi industri 4.0 yang berfokus pada otomatisasi dan digitalisasi. Kalau revolusi industri 5.0 itu menekankan keseimbangan dan efisiensi antara manusia dan juga teknologi kecerdasan, ya. Artinya tujuannya untuk efisiensi dan kemanusiaan. Nah, kolaborasi ini mengharapkan hasil yang lebih maksimal daripada otomatisasi dan digitalisasi. Nah, kalau kita bisa artikan ya kecerdasan teknologi cerdas itu sebagai artificial intelligence atau AI. Nah, itu tergantung dari sudut pandang mana kita membahas. Kalau dalam kancah akademisi ada yang menganggap itu sebagai hal baru. Nah, mungkin ada beberapa contoh yang sering kita gunakan. Itu ada Meta AI, ada ChatGPT, ada Gemini. Nah, ini bukan hal baru di dunia saat ini. Nah, ada yang menganggap itu sebuah ancaman atau bahkan ada yang menganggap itu sebagai sebuah tools gitu loh. Nah, untuk yang menganggap ancaman, dia cenderung menghindari atau mengurung dari penggunaan kecerdasan buatan tersebut atau teknologi cerdas gitu. Sedangkan yang menganggap itu sebagai tools, dia akan cenderung mempelajari bahkan menggunakan tools tersebut gitu. Jadi AI atau artificial intelligence itu adalah sebuah tools, alat yang bisa digunakan. Ada juga sebagian yang menganggap itu adalah ancaman yang harus dihindari atau dikurung. Nah, kita akan bahas dari sudut pandang pendidikan ya tentunya, karena kita ada di pembelajaran bisnis dan manajemen. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya, bagaimana manfaat AI dalam bisnis dan manajemen? Karena bagaimanapun bagian bisnis ini adalah bagian yang terdampak paling awal dari industri tersebut. Jadi di revolusi industri 5.0 pemanfaatan AI itu berdampak langsung pada sistem bisnis dan manajemen yang ada di sebuah industri. Nah, contoh yang pertama yang jelas komunikasi dengan pelanggan atau customer service itu sudah bisa menggunakan AI. AI secara real time dan cepat itu mampu membalas chat dari customer ya selama 24 jam nonstop secara real time, dan bahasanya juga sudah berevolusi seperti bahasa manusia. Kalau misal kita coba melihat di marketplace, ketika kita mau konsul tentang sebuah produk, itu rata-rata sudah menggunakan tools AI gitu, untuk menjawabnya. Nah, sedangkan kalau ketidakpuasan nanti baru dipegang oleh manusia. Yang kedua, misal penyusunan informasi, ini yang sering dikerjakan oleh pihak bismen ya kita. Nah, untuk menyusun informasi ini juga banyak yang bisa dilakukan oleh AI. Nah, kita tinggal menganggap AI itu sebagai ancaman atau tools. Kalau kita menganggap itu sebagai tools, ya kita akan dipermudah dengan adanya AI. Nah, untuk menyusun informasi, ada yang menyusun informasi keuangan atau yang menyusun informasi data customer, itu akan dipermudah dengan AI. Nah, kita coba bahas gimana menyusun informasi keuangan atau data customer lewat yang mengcompare ya antara yang dibantu AI dan yang tidak. Nah, untuk menyusun informasi biasanya kita tahu dulu ya informasi umumnya ya, informasi umum yang bersifat umum, saling terkait, yang belum tersusun bahkan belum teruji gitu loh kebenarannya seperti apa. Nah, lanjut di tahap 2, kita biasanya membuat data mentah. Itu proses menyusun informasi yang bersifat
teratur, sistematif, dan belum teruji gitu. Ini nyusun sendiri. Itu biasanya pelaksanaannya seperti itu. Nah, yang ketiga itu validitas dan reliabilitas data. Proses validitas dan reliabilitas dengan menganalisis, membandingkan atau menghubungkan informasi yang ada. Nah, yang terakhir itu memproses penyajian data, proses akhir di mana data mudah dipahami oleh pengguna data tersebut. Nah, sekarang kita coba compare kalau misal kita lakukan sendiri dan dibantu dengan tools AI. Untuk pengumpulan informasi umum ya, kalau kita lakukan sendiri itu kita menulis atau menggambar atau menyusun atau menggunting atau apalah yang dilakukan secara mandiri, ini akan memakan sangat banyak waktu ya, nulis sendiri, gambar sendiri. Kalau kita berkolaborasi dengan AI, maka kita tinggal cerita ya, dia yang nulis gitu loh, dia yang nyusun gitu. Nah, setelah itu masuk ke proses penyusunan. Kalau membuat data mentahnya dulu, ketika sudah masuk ke data mentah, untuk buat data mentah kita biasanya susun sendiri berdasarkan tanggal, jenis, fungsi, atau yang lain sebagainya. Kalau kita kolaborasi dengan AI, kita hanya perlu upload, lalu kontrol, dia yang susun gitu. Untuk validitas dan reliabilitas, nah biasanya kalau kita lakukan sendiri, kita itu ngitung sendiri, analisis sendiri, kita uji sendiri, kita susun ulang data yang masih mentah tadi sudah diuji ya. Kalau kita kolaborasi dengan AI, kita tinggal baca dan timbang ini datanya ke arah mana ini, lalu ambil langkah. Ambil langkah itu artinya kita menyaring data tersebut ya. Nah, setelah itu baru kita dalam proses penyajian data. Kalau kita sendiri itu biasanya nyusun ulang. Setelah susun ulang, didesain supaya mudah dipahami sama penggunanya. Nah, kalau kita kolaborasi dengan AI, kita tinggal minta saran sama AI. Gimana sarannya? Apa bentuknya seperti apa? Bagusnya seperti apa? Lalu kita yang ambil keputusan. Apakah data itu seperti apa yang mau disajikan sama customer? Nah, itu langkah-langkah atau komparasi ya, perbandingan kalau kita nyusun data sendiri dan menggunakan menggunakan tools AI gitu. Nah, ketika kita menggunakan tools AI, kita jadi dipermudah. Jadi revolusi industri 5.0 itu ketika kita terapkan di sekolah atau di industri, itu mempermudah pekerjaan kita dalam apalagi di urusan bisman, karena memang kita yang sangat terdampak ya, sangat dekat dengan toolsnya, dengan alatnya, atau dengan, kalau kita menganggap itu ancaman, maka cenderung kita akan menghindarinya gitu. Itu malah akan jadi masalah baru. Nah, untuk selanjutnya saya kasih contoh gimana caranya menggunakan tools AI gitu loh, untuk mengolah data yang masih mentah menjadi data yang sudah matang dan siap digunakan. Nah, bahkan kita juga akan meminta saran kepada dia gitu, untuk membuatkan sistem supaya kita lebih mudah dalam bekerja. Oke, coba kita langsung praktekin gimana caranya menggunakan tools AI dalam mengurai masalah yang ada di bisman gitu loh, terutama di penyusunan informasi ya. Oke, kita coba selesaikan masalah penyusunan informasi ya dengan menggunakan tools AI. Gimana kita menyusun informasi dibantu dengan tools AI. Nah, kita berangkat dari sini. Ini ada keluhan pelanggan satu gitu. Ceritanya kita konsultan lah. Ini ada pelanggan minta konsultasi sama kita. Nah, nama toko pelanggan ini nama toko kita, sebuah minimarket jual barang kebutuhan pokok secara eceran, berdiri tanggal 18 April. Nah, sekarang posisinya di 18 Mei. Nah, dari informasi di atas kita diminta minta tolong nih, kita tentuin berapa harta toko kita nih tanggal 18 Mei. Nah, tentukan nilai keuntungan, untung apa rugi toko kita per 18 Mei. Tentukan nilai jual barang. Kalau misal keuntungannya 15% dari harga beli, ini gimana? Lalu buatlah sistem pencatatan keuangan sederhana terkomputerisasi untuk toko kita. Nah, dia ada 4 masalah yang dikonsultasikan. Yang pertama, harta dulu.
Oke, ini kan datanya berantakan banget. Kita minta rapihin dulu sama AI ya. Saya di sini kita coba pakai ChatGPT ya. ChatGPT, kita buka aja ChatGPT. Oke, kalau ChatGPT sudah buka, nah kita tinggal upload saja data tadi. Kalau kita terima dalam bentuk kertas ya kita tinggal foto saja. Nah kalau kita terimanya dalam bentuk file JPG, kita tinggal upload saja. Nah tapi sarannya lebih baik menggunakan JPG daripada PDF ataupun Word ataupun Excel, karena sepengalaman saya JPG lebih jelas ya, jadi nanti hasilnya lebih maksimal ketika terbaca. Kita upload aja file yang tadi, bahkan file keluhan pelanggan 1 ya. Nah setelah terupload, kita tinggal tanyakan rapikan data di atas dan susun komponen harta per tanggal 18 Mei 2026. Oke, kita enter aja. Oke, rapikan data di atas. Oke, sudah dirapikan. Ini komponen toko kita. Harta tetap toko kita 18 Mei 2026. Ini udah meja porsi, total harta tetapnya 25 juta. Untuk persediaan barang dagang itu 26 juta. Uang tunai 18 juta. Nah untuk total harta 69. Kesimpulan, modal awal toko 50 juta. Total harta per 18 Mei 69. Nah artinya toko kita untung. Nah namun kenaikan harta ini belum tentu seluruhnya laba bersih, karena belum dihitung hutang. Jika ada, kan nggak ada hutang ya. Belum dihitung beban operasional, nggak ada beban operasional, penyusutan peralatan, bisikan antara modal tambahan sama penjualan. Oke, nah jadi ada keuntungan 19 juta nih per bulan ya. Dan ini tadi dari April ke Mei. Nah dari sini kita sudah tersusun rapi. Kita sebenarnya tinggal copy aja. Nah tapi coba kita minta dia untuk convert ke Microsoft Excel supaya kita juga lebih mudah kerjanya. Susun semua informasi itu dalam file MS Excel di sheet 1. Laporkan tentang hartanya dulu lah, harta toko kita, per tanggal 18 Mei 2026 ya, koma di sheet 2 beri susun aja lah di sheet 2, susun perbandingan modal dan harta sekarang hingga tersusun laba rugi. Jadi di sheet 3 kita diminta untuk penentuan nilai jual barang kalau keuntungan 15%. Di sheet 3 buat daftar harga jual barang jika
masing barang memiliki keuntungan 15% dari harga beli. Oke, kita enter aja. Dia menganalisis. Oke, ini kita suruh download file ya. Nah, bagusnya kita coba lihat dulu filenya seperti apa. Oke, ini sudah rekapitulasi ya. Ini harta toko. Ini komparasi laba dan rugi. Nah, komparasi laba ruginya tidak jadi. Ini 50 juta modal awal, total harta sekarang nggak bisa di-compare. Harga jual 15% juga ini sudah jadi ini. Tapi tidak semua barang ini. Nah, ini hasil dari AI. Nah, karena ada sedikit kesalahan, kalau di harta toko sudah tepat ya. Jadi untuk laba rugi ini masih salah karena modal awal sama harta sekarang itu komparasinya nggak terjadi. Nah, terus harga jual 15% ini juga sudah benar, tinggal perhatikan saja. Nah, yang selanjutnya kalau misal ada yang salah, kita minta saja ke dia. Coba perbaiki di bagian laba rugi, bandingkan antara harta pada 18 April 2026 dan 18 Mei 2026. Perbaiki lagi. Oke, enter. Kita tunggu saja, masih proses analisis. Oke, datanya sudah jadi ya, sebentar masih proses. Kita coba cek laba rugi. Nah, ini perbandingan sudah terlihat ya. Untuk 18 April 2026 modal 50 juta, sedangkan yang di Mei ada 69 juta, selisih 19 juta. Nah, kesimpulan sudah kelihatan. Nah, kalau misal sudah seperti ini juga sudah 23 ya, 23 barang karena kita buat 23 barang. Nah, data kita sudah oke, kita langsung download saja. Download file. Maka filenya akan terunduh di Microsoft Excel ya. Kita coba buka filenya. Oke. Nah, untuk filenya juga sudah bisa semua ya. Untuk harga jual, laba rugi, harta toko ini sudah oke. Nah, kita tinggal rapikan antara tulisan, warna, dan segala macam untuk dilaporkan pada klien kita. Artinya 3 pertanyaan ini sudah terjawab ya dari soal yang ini tadi. Untuk berapa harta toko kita, nah, itu 69 juta tadi. Untuk tentukan keuntungan 18 Mei itu 19 juta. Tentukan nilai jual barang 15% dari nilai beli, sudah kita buat juga. Nah, yang belum adalah buat sistem pencatatan keuangan sederhana terkomputerisasi. Nah, kita juga bisa tanyakan ke GPT. Nah, buatkan sistem keuangan terkomputerisasi jika menggunakan MS Excel katakanlah. Jelaskan dengan konsep dan bagan. Oke.
Karena toko kita masih skala minimarket kecil menengah, maka sistem terbaik awalnya adalah bukan software mahal, tapi sistem informasi keuangan berbasis Excel. Tujuannya pemilik tahu uang masuk dan keluar, stok barang, laba atau rugi, tahu nilai harta toko, dan bisa memantau perkembangan usaha tiap bulan. Nah, konsepnya pembelian barang, stok barang, penjualan barang dagang, kas masuk. Sheet 1 kita dikasih saran nih, isinya total penjualan, kas 1 ini laba bersih dan lain-lain. Sheet 2, sheet 3 semuanya juga sudah, bahkan rumusnya juga sudah diberi arah ya. Nah, untuk selanjutnya kita tinggal eksekusi sarannya dia gitu loh. Kita bisa nggak masukin sarannya dia ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk perapian data ini kita lakukan di video selanjutnya, sebelum kita sajikan ke klien yang minta data ini gitu loh ya. Oke. Nah, itu saja. Lanjut ke video part selanjutnya, membahas tentang perapihan data yang sudah kita dapatkan dari bantuan AI gitu. Dan kita nanti minta saran bagaimana penyajiannya. Oke, itu saja. Terima kasih.